dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan gak bosan-bosannya gue ngucapin selamat pagi, siang, dan malam kapanpun kalian mendengarkan. Kayaknya belum pernah ada orang secara spesifik membahas tentang pawang ya. Pawang yang bakal gue wawancara ini bukan pawang hujan ya. Apalagi pawang yang lain-lain nih. Ini pawang, bisa dibilang pawang reptil ya. Karena kalau gue bilang spesifik ular, nah dia juga suka bergelut dengan buaya, biawak, dan kawan-kawannya. Sebelum gue memperkenalkan orang ini, jadi teman gue ini adalah sahabatnya Mas Panji Pragiwaksono ya. Panji Bagaskara. Panji yang biasa kalau kalian nonton di YouTube itu yang suka nyium-nyiumin ular. Oke, kita sambut Mas Arbi. Assalamualaikum Mas Arbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini podcast dadakan yang luar biasa lah ini ya. Nggak dadakan, kan saya direncanain. Oke, cuman bener. kan saya nggak sempat ke kandang ya. Gubuk fauna. Iya, gubuk fauna. Gubuk fauna. Kalau kandang jurang punyanya Dik doang. ya nggak sempat ke gubuk fauna gitu kan, karena ya tahu sendirilah Depok, antara Depok Ancol jauh-jauh sekali kan. Luar biasa. Ngebelah Jakarta itu. Iya, ngebelah, sangat ngebelah. Kalau Oke. durian enak ya. Sorry ya Mas Arfi, jadi nunggu lama malam-malam begini nih. Santai sih. Kita Tinggal... ngeteknya malam-malam banget. Mas Arfi tuh nunggu dari jam pagi ya. Sampai sini jam berapa tadi? Jam 11? Jam 11 ya, jam 11 siang gitu kan nungguin. Saya juga lagi ada kerjaan gitu. Oke, Moskiners, ini Mas Arbi ini kegiatan apa nih? Pekerjaan ya? Bisa dibilang pekerjaan nggak sih? Bisa dibilang hobi. Hobi yang jadi pekerjaan. Hobi yang jadi pekerjaan seorang pawang. Ya, lebih Pawang. kalau pawang tuh konotasinya jadul banget ya. Nah, ini apa kalau yang tren sih buat anak Gen Z biar ketahui nih. Sekarang tuh lebih banyak dikenalnya itu lebih ke reptile rescue. Reptile Rescue. Atau gue lebih senang disebut pemerhati sih. Pemerhati. Berarti selalu menggunakan hati. Wah iya dong. Waduh, pakai perasaan dong. Kalau nggak pakai perasaan nggak ketemu soalnya. Iya. Pantesan kalau gue ngeliat lo lagi meluk-meluk ular itu kayak asik banget. Iya, kalau sampai ularnya lemes ya. itu kecekek sebenarnya. Kecekek. Ya daripada lo yang kecekek ular kan, mending lo yang ngecekek ular. Iya, lebih seneng ke pemerhati reptil sih. Tapi khususnya memang ular. Oke, gue kenal Mas Arbi ini pas ada bukan proyek ya, jadi ada kerjaan ngusirin ular di tempat gue kerja. Betul Kan, banget. kebetulan ada teman gue yang kenalin Mas Arbi ini. Mas Arbi ini ternyata sangat profesional sekali loh dalam hal mencari titik-titik di mana ular itu berada dan masih ketemu gitu, heran gitu kan. Mas Arbi, kenapa mengambil bidang menjadi pemerhati reptil? Awalnya sih gue dari kecil itu sukanya binatang ya. Nggak khusus. Lebih ke umum lah. Hampir semua Kucing binatang. gitu, burung. Apapun gitu. Tapi dulu kan kucing itu belum banyak ras yang aneh-aneh ya. Jadi dulu kucing malah gue sama sekali nggak suka lah ya. Nggak suka kucing? Nggak suka kucing, nggak benci kucing. Netral. Oh, netral. Ya. Paling kalau lewat di depan rumah, depan lu nih, nggak sampai lo tendang sampai enggak. keluar angkasa kan? Itu namanya psikopat tuh semua. Jadi kalau dia nggak ada masalah sama gue biarin aja. Tapi kalau lu lulus bulu kucing alergi nggak? Oh enggak. Malah kucing yang alergi. Ya kucing yang bilang hati-hati ya rabies. Terus lanjut gimana? Nah terus gue suka binatang awal-awal tuh ular memang agak sulit lah ya. Dulu itu nggak mungkin lah anak kecil megang ular pasti diomelin. Iya. Ya kan dulu awalnya tuh gue suka musang, kemudian burung hantu, celepuk ya. Kalau orang Bekasi bilang. Dulu waktu kecil tinggal di hutan. Samping hutan. Namanya kampung hutan emang. Oh, Kampung hutan Jaya Depok. Oh, Depok. Jadi memang dulu itu katanya hutan belantara. Ya kan cuman tempat persembunyian penjahat. Katanya tempat gue tinggal dulu itu. Jadi disebutnya kampung hutan. Nah di situ memang masih banyak lah spesies-spesies satwa liar ya. Yang kerap kali kita temuin lagi pulang sekolah gue atau sekedar main. Penampakan ular dan reptil itu banyak lah. Udah biasa berarti. Udah biasa. Ya cuman orang dasarnya memang takut. Cuman background dari nyokap suka binatang juga. Jadi gue lebih ke disuruh hati-hati. Bukan membenci. Oh ya, gitu. Ya beda dong kalau disuruh hati-hati sama ngebenci. Tapi kan karena lu nggak dibolehin membenci binatang. Misalnya temen lu kelilit ular. Paling cuma bilang, oh gue lagi kelilit ular. Udah lewat aja gitu kan. Iya. Jangan mengganggu proses alam nanti kan. Bener. Itu bukan rantai makanan. Ya jadi lebih nggak usah benci gitu. Jadi cukup tahu aja. Bahkan gue SD pun udah pulang udah bawa kobra.
Ah serius? Iya, pulang SD juga. kelas berapa lo Kelas Cobra? 1 apa kelas 2 dah lupa. Tapi bukan yang King kan? Oh enggak, Yang Depok Queen Depok gitu. nggak ada King Cobra. Jack. Jack. Jadi Depok tuh nggak ada King Cobra. Cobra biasa lah. Cobra biasa. Cobra penyembur itu. Jadi gue bawa balik, gue pelihara 2-3 hari, bosan gue lepas. Oh. Dulu kan ngelepas masih aman karena memang belum banyak orang. Iya. Gitu kan. Jadi dapat 2-3 hari lepas gitu. Nah, akhirnya vakum nih. Cuman sekedar baca ensiklopedi, nonton TV, baca-baca Google lah segala macam. Dulu Google masih mahal ya. Karena kan GPRS dulu. Oh iya, Zaman kecil. Wap. Iya, buka Google aja udah goceng sendiri. Iya, kalau misalnya mau internet juga harus pakai nomor itu. Iya. 9 berapa gitu. Wah, dulu JPRS itu jarang-jarang dapatnya. Buka gambar aja 2 tahun baru buka gambarnya. Itu padahal 25 kilobyte. Nah, jadi udah mulai tuh ensiklopedi lah dulu. Ya kan, ensiklopedi terus buku snack apa gitu. Gue pernah baca di perpus sekolah. Ular. Ya, bukan makanan ringan. Ya. Nah, udah mulai itu vakum, nggak kuliah lah ceritanya. Kuliah, di situ gue ngelihat ada satu cewek anak seni rupa bawa iguana. Bawa iguana. Ya, bawa iguana gede. Dan itu gue samperin, gue tanya, banyak ya merah ular di sini, reptil banyak, gitu kan. Akhirnya, oke lah. Dari situ gue memutuskan untuk mendalami reptilia, tapi fokus ke ular. Fokus ular doang. Segala jenis ular. Segala jenis ular yang ada di Indonesia terutama. Kecuali ular bulu kan. Ulet itu. Itu ulet ya. Kalau ulet kerupuk kejemur ulet. Oh gitu. Biasanya lu masak ya. Iya, alat. Terus habis itu? Nah, dari situ kenapa gue fokus ke ular? Ya kan, karena selama ini nih hewan yang selalu menjadi momok jahat di masyarakat. Betul. Atau selalu menjadi peran antagonis di film. Iming-iming santet, ilmu hitam, pasti bawanya ular. Dan orang tua zaman dulu yang selalu mengajarkan bahwa ular ini adalah makhluk jahat. Kenapa ya? Ya itu terdoktrin dari ular. Padahal orang tua kita sendiri belum tentu mempelajari ular, tapi dia sudah bisa memfitnah atau memvonis bahwa ular adalah binatang yang sangat berbahaya. Gitu loh. Di situ aku fokus ke ular. Kayaknya seru nih. Kalau gue ngebahas hewan yang dianggap berbahaya untuk manusia, atau tapi konfliknya terus terjadi. Akhirnya gue mendalami mereka. Terbentuklah dulu. Gue kuliah di UNJ Rawamangun. Ya. Nah, di situ gue bentuk. Jadi guru dong. Iya, jadi SPD, Sarjana Penuh Derita. Nah, jadi gue bentuk RUC 2006. Apalagi tuh? Reptil UNJ Club. Pertama kali bikin, cuman ada 5 orang. Itu baru pertama kali ada, lo yang bikin? Iya. Berarti lo founder dong? Founder dulu, 5 orang itu founder langsung. Kita ketemu, ngobrol, ternyata sama-sama suka ular. Kita bikin RUC, Reptil UNJ Club. 5 orang dan anggotanya nggak pernah nambah. Kegiatannya apa tuh selain main ular tangga? Dulu masih lebay lah sebenarnya. Masih seneng diliatin orang, ih main ular loh gitu. Ih megang kobra loh gitu. Masih bangga dengan hal-hal yang sebenarnya membahayakan. Megang kobra membahayakan. Tapi dulu gue itu seneng ketika gue berhasil mainin kobra, atraksi gitu lah dalam tanda kutip, dan ditepokin orang banyak. Pas lo suka main ular itu pernah nggak sih lo digigit? Oh pernah. Nanti itu masih lama ya. Ini masih tahun 2007 nih. Gue itu di 2012. Nah, jadi RUC terbentuk. Kemudian dulu masuk ke forum Kaskus gue. Oh iya. Nah, Kaskus reptil. Nah, Kaskus itu ada forum yang namanya Keparat. Apa tuh? Kelompok pecinta reptil dan amfibi Depok kumpul sini. Itu ada yang bikin forum. Belakangnya bukan T tapi D. Iya. Ada kalau T berarti Tangerang kan? Bener. Atau Tasik. Ya. Atau Tawangmangu. makin pelosok. Nah, terus di situ ngumpul lah nih. Dulu pembuatnya itu forum Keparat itu Wanta, orang yang masih hidup sekarang tapi tinggal di daerah. Ngumpul lah Keparat ini 7 orang di UI. Kita gathering pertama. Karena kan UI ada danau ya, cocok tuh. Cocok, dan hutannya juga masih luas. Dan banyaklah komunitas yang kumpul di situ. Dan di Keparat kumpul itu 3 kali kita gathering dengan nama Keparat. Akhirnya kita harus merubah nih. Nama ini terlalu kotor. Oh iya, terlalu nggak enak gitu kan ya? Ya, padahal nama ini komunitas ini akan kita bawa ke ranah pemerintahan. Itu udah kita punya visi yang jauh. Kalau di ranah pemerintahan jadinya aparat dong. Iya kan nggak enak kalau kita diundang nih. Kita undang anak-anak Keparat kan nggak enak. Jadi kita rubah dulu jadi Derik. Sesuai dengan bunyi ular ya? Iya, ular derik. Amerika tapi punyanya. Itu dulu tuh kita buat derik itu Depok Reptile Amphibi Community. 2008 akhir kurang lebih 2008 2009. Nah di situ 2009 2010 awal 2011 nih besar nih nama Derik ini besar. 2010 akhir konflik internal eksternal di dalam badan komunitas ini.
Konflik besar-besaran sampai ada ancaman pembunuhan dulu. Ah, serius? Wih, luar biasa. Dibangunnya tetap pakai ular. Enggak. Kalau lempar lu pakai kobra. Pakai ular mati. Ular mati. Ya buat apa dong dia pakai ular mati? Konflik besar sampai ada ancaman seperti itu karena kita sama-sama mendirikan komunitas ini bareng-bareng. Kita ambil enaknya aja nih, nggak usah dibawa berat lah. Akhirnya pecah. 2011, The Rig lahir lagi yang gue buat, The Rig Edukasi. Oh, edukasi. The Rig Depok dan The Rig Edukasi. Oh, pecah. Pecah dengan nama-nama. Lu posisi di mana? Di The Rig Edukasi. Di edukasi. Ya. Lu berarti berada di posisi yang benar. Berada dia karena di posisi yang baru ini karena orang-orang sepuh yang pertama kali mendirikan Keparat ada di The Rig Edukasi. Gue lebih memilih ke situ. Nah, The Rig biasa ini The Rig Depok ini warnanya hijau, The Rig Edukasi warna merah. Ketuanya dulu The Rig Edukasi itu editor majalah Flora. Flora dan Fauna ya. Nah, nggak lama beliau menyerah untuk menghandle komunitas karena kita kalah dengan The Rig Depok. Oh, dia lebih banyak. The Rig Edukasi ini vakum melempem. Dia bikin buku The Rig Depok. Ya kan? Akhirnya almarhum Mas Yosi ke rumah jam 1 malam waktu itu. Gue serahin tahta kepemimpinan ke gua. Ya, ada upacara segala macam dong. Ada pendidikan cipta ada. Nah, Mas Yosi itu ngasih ke gua tahta itu. Gue bilang padahal, wah gua gak sanggup Mas. Almarhum, orangnya belum lama meninggal. Lu sanggup, lu deket sama anak-anak. Dia bilang gitu. Akhirnya oke, gua observasi, gua voting. Anak-anak nih mau apa? Dia bilang ganti nama Bang. Karena belibet nih antara The Rig dan The Rig Edukasi. Kadang-kadang ngirim email ke The Rig ini nyampainya ke kita. Oh gitu. Ngirim email ke ini nyampainya ke dia. Jadi ada email nyasar. Ya, sering banyak banget email nyasar. Akhirnya nama The Rig Edukasi kita rubah di 2012 pakai nama Aspera. Apalagi itu? Ular asli Papua. Ular asli Papua. Candoya aspera nama latinnya. Jadi kita pakai Aspera. Ambil dari itu. Nama latin itu. Ya. Udah dari situ gue sudah mulai mendalami reptil nih. Mendalami reptil, taksonomi terutama. Taksonomi itu bagian peneliti racun? Bukan. Taksonomi itu lebih ke famili, genus, susunan kekeluargaan pada ular lah. Ya kan, dari spesies gitu-gitulah. Nah, taksonomi ini karena ternyata nama yang dipakai di dunia ini ilmiah. Bukan nama kampung. Karena kobra, di Jakarta ada kobra, di Jawa Barat dumung, di Jawa Tengah sendok. Oh, iya. Yang bikin kita bingung. Akhirnya gue memutuskan untuk belajar taksonomi dan mempelajari nama Latin. Karena Latin ini kan valid berkiblat pada bapaknya taksonomi. Lupa namanya siapa, Linnaeus siapa gitu loh. Pokoknya semua nama ilmiah ya, kedokteran segala macam kan berkiblat ke nama ilmiah. Nah itulah gue pelajari segala macam. Ternyata kepake. Ya kan? Cita-cita gue dulu jadi dokter hewan. Cita-cita lu jadi dokter Cita-cita gue hewan? waktu kecil. Ternyata itu nggak kesampaian. Kenapa? Gue nggak tahu kalau Nggak IPB. melanjutkan. Enggak. Gue nggak tahu kalau di IPB itu ada fakultas kedokteran hewan waktu itu. Jadi gue masukin UNJ jadi guru kan. WJ jadi guru? Iya. Cuman ini takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Nggak jadi dokter hewan, tapi 2011 sampai 2016 gue dapat kesempatan untuk jadi dosen kuliah umum di IPB. Di Fakultas Kedokteran Hewan. Oh, tapi kan lu kan ngajar ujung-ujungnya kan? Ini cara yang unik yang Allah kasih. Nggak jadi dokter hewan, tapi jadi orang yang ngajarin dokter hewan. Mendingan begitu. Iya. Nggak unik luar biasa. Unik luar biasa. Oh ternyata Allah nggak ngasih gue jadi dokter hewan, tapi dikasih gue untuk ngajarin dokter hewan. Lebih bebas kan? Lebih bebas. Sampai seminar nasional di UNER. Dari dulu itu diikuti oleh 10 universitas yang memiliki fakultas kedokteran hewan. Dan gue waktu itu pembicaranya, dan gue nggak tahu itu seminar nasional, hampir pingsan gue di depan. Kenapa? Wih banyak banget pesertanya loh, hampir 500 orang lebih, serius. Dan itu pertama kalinya ya lu menghadapi seminar nasional. ratusan peserta? Ya, nasional. Gue naik panggung, di situ ngebahas tentang penyakit pada reptil. Dan di depan gue itu semuanya dokter hewan senior. Lulusan Florida, lulusan Inggris. Serius. Dan gue jadi pembicara tunggal. Bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Depok juga nggak? Enggak. Pakai bahasa Sanskerta. Ya itulah proses gitu. Aktif juga di BRIN, ya sekarang BRIN dulu LIPI. Jadi volunteer mereka di 2014. Kemudian di 2016 gue ditarik sama WHO. Menjadi advisor untuk penanganan gigitan ular berbisa di Indonesia. Jadi gue membantu mengkampanyekan metodologi yang baru untuk penanganan pertama ketika digigit ular berbisa. Oke. Itu. Panjang lah pokoknya cerita ini nggak kelar sampai besok. Iya.
Jangan, gue cuma batasnya 30 jam. Terus habis itu kan akhirnya lu memutuskan untuk menjadi Pemerhati reptil, khususnya ular. Sebagai satu-satunya satu-satunya pemasukan lo gitu kan? Iya, untuk saat ini ya. Selain, lu kan ada sampingan jualan reptil kan? Jualan satwa, kemudian satwa. juga ada YouTube. Ya kan, dulu sih masih banyak endorse IG gitu. YouTube itu kan lo awalnya ngikut Panji kan? Enggak, awalnya bikin sendiri ketika gue dipecat sama komunitas gue sendiri. Oh gitu, akhirnya lo memutuskan untuk ya, gue bikin konten itu lah. sendiri. Ya, edukasi gue coba dokumentasiin. Dulu gue nggak pernah berpikir bahwa YouTube ini menghasilkan uang, enggak. Gue bikin aja video dokumentasi, video edukasi, gue upload aja di YouTube. Gitu kan, sampai 2019 awal, akhir 2018 akhir, Panji nelpon, tekunin terus YouTube lo, kita jalan bareng. Kata Panji, 2018 benar akhir itu. Gue dipecat 18 Maret 2018. Ya kan, nah terus di situ Panji nyamperin gue habis syuting di Trans, akhir tahun 2018, kebentuklah yang namanya Dream Team ini. Oh iya. Ya, payung yang memayungi seluruh konten kreator satwa liar. Ada berapa coba anggotanya? Dulu pertama kita kebentuk itu 12. Sekarang lebih 30 kan? 30? Lebih 30 orang. Lebih dari 30 Karena orang. Itu aktif semua? Aktif semua. Karena Panji memang mau bentuk yayasan. Oh yayasan. Yang dia pikirkan sampai saat ini. Itu udah kebentuk loh? Belum. Sampai sedang jalan? Karena nama Dream Team kan nggak bisa diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, bahasa Inggris soalnya. Selain itu kan Dream Team itu biasanya ke basket. Ya, jadi mau bikin nama bahasa Indonesianya yang benar. Tim impian loh. Iya, tim impian betul. Pakai Jaya nggak? Impian Jaya Ancol. Nah terus baru nanti mau diajukan seperti itu. Oke. Berarti kan selain lo sebagai pemerhati hewan, reptil, tugas lo selain itu apa? Selain ke seminar-seminar gitu. Ngisi seminar, tapi paling banyak sih sosial di bidang rescue atau evakuasi. Iya, misalnya lo kayak ada panggilan nih, tempat ini ada ular. Kan biasanya tuh pemadam kebakaran kan. Tapi ini pemadam kebakaran sebenarnya baru. Oh, pemadam kebakaran baru? Iya, zaman dulu pertama kali gue bentuk komunitas tuh pemadam kebakaran nggak handle ular. Apa tuh? Dia lebih ke kecelakaan pada manusia. Ya disebabkan oleh benda mati. Oh iya, tangan pemasukan cincin. Ya gitu. Nah kemudian ada kasus dia mulai ke penanganan monyet. Dari itu lebah, kelelawar, mulai ke ular. Berarti ngambil kerjaan lu dong? Iya bener. Karena sempet gue latih juga damkarnya. Dia bisa di jalan sendiri. Gak apa-apa. Itu wakaf ilmu. Jadi dulu minta pelatihan mereka ke gue. Kan bang tolong dong bikin pelatihan tentang ular di damkar. Karena kita tidak ada tim expert untuk reptilia gitu kan. Tapi kalau monyet segala macam kan tinggal jirat. Ya kan lebih ke brutal lah. Itu lebih gampang. Sesat gitu. Tapi ular ini dari posisi dia bersembunyi, serangannya, jenisnya juga banyak. Berarti sebelum menghadapi ular itu kita harus tahu nih jenis ularnya kayak gimana, menghadapinya gimana. Kalau memang diharuskan, ya. Karena ketika apes-apesnya kegigit, dibawa ke rumah sakit pun, rumah sakit akan bertanya, digigit ular apa? Kalau dia nggak tahu gimana? Bisa sebenarnya. Jadi nanti dilihat dari observasi 2 kali 24 jam si korban gigitan. Karena efeknya beda. Dari ular A, ular B, ular C itu efeknya beda. Harusnya rumah sakit tahu. Rumah sakit tahu. Tapi kan kalau sanca, misalkan sanca kan nggak berbisa ya. Dan ular kayak macam tidak berbisa itu kan hanya digigit. Tapi tidak menimbulkan racun kan? Tidak ada bisa yang diinjeksi. Karena kan orang stigmanya adalah semua ular beracun. Benar. Masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak. Rumah sakit masih banyak banget ketika kita digigit sanca pun disuntik serum. Oh, harusnya nggak perlu. Nggak perlu. Harusnya hanya dibersihkan seperti infeksi biasa aja. Kalau disuntik pakai tetanus? Kemungkinan boleh. Karena kan kan giginya karatan tuh. Ya, itu kita menghindari dari bakteri sebenarnya. Suntik tetanus pasti. Karena kita nggak tahu ada zat besi atau ada apa sih kalau di besi itu zat besi? Zinc. Bukan, di besi itu bukan sih. Apa? Lenium gitulah pokoknya. Ya itulah yang terkandung dalam gigi ular itu, nah masuk ke dalam tubuh atau infeksi kelas berat lah ya. Itu tetap ada prosedurnya tuh suntik tetanus. Suntik tetanus saja cukup sebenarnya sama paracetamol. Kalau untuk ular tidak berbisa. Oh iya, bisa pakai infus dibersihkan lukanya seperti biasa. Dilihat dulu ada infeksi atau luka sobek atau enggak. Kalau ada luka sobek ya jahit. Kalau luka sobek jahit. Itu prosedur yang benar sebenarnya seperti itu. Cuma rumah sakit di Indonesia pukul rata. Ular apapun suntik serum. Nah itu dia tuh yang kita sebenarnya harus tahu nih kayak gini nih.
bahwa nggak setiap ular itu berbisa. Benar banget. Di Indonesia itu kurang lebih hanya 18% yang mematikan. Gue kok kemarin sempat baca-baca ternyata bisa dengan racun itu berbeda. Oh beda. Nah, bisa itu karena apa gitu gue lupa. Bisa itu disuntikkan oleh makhluk hidup. Kalau racun itu memang dia udah ada Ya, di badannya. Ya, racun itu lebih kita yang menyentuh mereka. Kayak katak beracun. Katak racun. Makanya bilangnya katak beracun bukan katak berbisa. Iya. Nah. Jadi selama lo menangani pekerjaan sebagai pawang ular, pemerhati ular, ada hal unik apa nggak sih? Dulu perumahan dosen UI, mereka itu profesor rata-rata lah ya. Mereka masih pakai metode klinik untuk menahan. Oh iya. Nah, ini gue sebelum lo ke situ, gue pengen tahu nih bedanya pawang ular yang menggunakan ilmu-ilmu gitu sama pawang ular yang emang natural. Jadi pawang sendiri itu sebenarnya kan kalau bahasa Inggrisnya kiper ya. Iya, kiper. Kiper atau kayak kiper harimau di Ragunan ya kan, kiper lumba-lumba di SeaWorld gitu-gitu. Keren aja gitu kan. Ya, itu kan orang kampung atau orang Indonesia lebih ke faktor bilangnya pawang. Ya, padahal mereka lebih ke sains dan pengetahuan normal biasa. Cuma Indonesia ini kan negara yang percaya klinik dan metafisik. Betul. Jadi pawang di Indonesia ini berpikir bahwa kebal bisa cari ular pakai menyan, bisa cari ular pakai tape, bisa diterawang segala macam. Tapi kalau gue nggak percaya. Nah, lo gimana tuh? Gue lebih make gimana karena keseringan sama ular ya. Gue lebih tahu bagaimana posisi kesukaan dia di mana, atau perumahan yang gue sweeping adalah area lintas. Ini semuanya serba perakiraan. Seperti ramalan cuaca. Oh iya. Tapi ini perakiraan ini bisa kita konkretkan di 80% lebih. Karena kebiasaan gue hidup dengan mereka. Dan lu membaca situasi itu dengan kayak kelembaban tanah. Ya benar. Posisi di situ ada mangsa, banyak kodok, banyak tikus, ada tempat sembunyi. Nah itu bisa kita perkirakan, oh ini area lintas ular karena banyak makanan. Atau tempat ini menjadi tempat senang ular karena terlalu lembab. Sama bau gitu. Bau sebenarnya nggak terlalu ya, karena ada beberapa bau yang hanya bisa dicium ular. Oh gitu. Manusia tidak terlalu mencium ya. Jadi tapi ular ini makanya tidak bisa mencium bau yang tajam. Makanya sebenarnya ngusir ular dari rumah, pencegahan ular tidak masuk rumah adalah disiram dengan bau-bauan yang tajam. Seperti karbol, bensin atau kebakaran. Oh iya, apa juga ya? Nyiram rumah pakai bensin. Karbol atau kaporit. Ya. Pokoknya yang berbau-bau penyengat lah ya. Nah di situ mungkin ya kalau yang udah gue praktekkan memang mengurangi, tidak total membersihkan. Mengurangi area. Bau badan manusia gitu? Oh enggak. Kayaknya enggak. Tapi feromon manusia enggak tahu deh kecium sama ular atau enggak. Kalau ada teman gue tuh yang suka jarang mandi tuh. Sang gitu bunyinya. Kalau misalnya di sana ada ular, nah gue kasih teman gue itu tinggal di situ. Tidur 3 hari 3 malam. Tapi malah di bau orang itu malah bisa indikasi mangsa untuk si ular. Karena baunya tuh sangat sangat dekat dengan makhluk hidup lain. Ya kan, bau badan itu. Dan suhu tubuh manusia dengan babi sama nih, 36 derajat. Iya, katanya kan struktur daging manusia dengan babi sama. Iya, maka dari itu kadang-kadang ada orang dimakan ular, ya bukan salah ularnya. Karena ular besar lebih mendeteksi suhu tubuh. Sangkanya babi. Ya, betul banget. Nah, jadi preventif pencegah ya. Ular masuk rumah itu pakai wewangian yang sangat tajam, karbol, kaporit, dan lain-lain. Nah, dulu di perumahan UI dan rata-rata dosen di sana, dia pakai garam dan ijuk. Iya, itu benar gak sih? Dengan mencegah ular itu masuk ke rumah atau tenda, biasanya kalau kita camping kan pakai garam tuh tebar. Itu benar gak sih? Mendingan buat bikin sayur asam sebenarnya. Iya, karena setahu gua yang takut garam itu cuma lintah, kicot. Jadi dasarnya garam ini adalah zat yang mengikat cairan. Ya kan? Lupa gue pernah baca nama ilmiahnya apa gitu. Nah, kalau ular, sebagian orang melihat bahwa ular ini berlendir. Karena kan mengkilap. Ya, memang mengkilap. Orang awam ini melihat mereka mengkilap dan berpikir bahwa mereka ini berlendir sama seperti cacing dan pacet atau lintah. Makanya kena garam pasti mati nih, ya kan, karena cairannya tersedot oleh si garam ini. Ternyata itu enggak. Jadi sisik ular ini hanya glossy aja, sebenarnya kering. Mengkilap. Iya. Dan dipegang pun dia enggak berlendir seperti lintah atau cacing. Ya? Enggak. Kecuali memang si ular itu habis nyebur air ya. Iya. Nah, terus garam ini enggak berfungsi sama ular. Contoh konkretnya adalah di mana ada lebih dari 5 spesies ular laut yang hidup di air garam, berkembang biak di garam, itu nggak masalah. Malah dikasih garam. Itu contoh gampangnya sih. Jadi ular sama sekali tidak berpengaruh oleh garam. Iya, dulu waktu gua camping waktu SD, orang tua gua suruh bawa garam gitu. Pas gua liat bawa garam,
Dibawainnya garam batu. Oh iya, garam grosso. Iya, belum halus. Jadi gue buat bikin blok aja tuh. Ya itu bisa sebenarnya. Karena dia jalan mentok balik Kalingan, waduh, gitu kan. Ijuk ya, ijuk kita bahas di ijuk ya. Di perumahan. Ijuk itu sih yang saat itu ya sapu ijuk. Nah, tapi dia lebih yang ngegulung kayak buat ikat rumah saung. Itu. Ya. Nah, jadi itu gue coba. Ada beberapa ular memang yang mundur karena takut ini kali trauma. Hidungnya ketusuk. Hidung. Iya, karena sensitif di hidung ular ini. Nah, ini loh. Ini gue baru. Iya. Jadi ular itu kalau dicolek hidung memang sensitif banget. Dia mundur. Apa hijau? Tapi ada juga sebagian ular yang memang nggak ngaruh. Berarti ular tuh paling nggak suka ngeliat tukang nasi goreng dong. Kenapa? Oh, baunya bersin. Bumbunya kan bersin kan. Makanya ketika kondisi dililit ular dan memang sudah tidak bisa dibuka lagi dari ekor, tapi satu tangan kita bebas, tusuk hidungnya, mati pasti dia. Serius? Mati. Wah, dia mau balik nih. Serius mati. Ini Pakai ketika apa aja? Tapi kan kalau kelilitnya tangannya dua-duanya kelilit ular, nusuknya pakai apaan? Bisa kan bisa ngejambak rumput atau kayu untuk nusuk. Gitu. Ketika emergensi apa aja bisa kejambak biasanya. Apa dengan tatapan tajam? Bisa. Itu menusuk hidung ya? Enggak. Oh, enggak. Itu menusuk hati. Menusuk hati. Nanti baper. Malah makin suka ya? Gemes ya? Ularnya baper. Pakai dililit. Ya seperti itulah, itu ketika emergensi sih. Ada beberapa sepuh yang bilang tusuk hidung ular, maka ular akan mati. Ya kan, karena gue belum mempraktekkan karena nggak tega. Dan gue juga nggak pernah sampai dibeli ular besar. Jangan lah ya. Jangan juga, karena emang nggak ada urusan sama ular gede gue. Oh, gini. Berarti kalau misalnya gue kasih pertanyaan sama lu percaya nggak metode pawang ular yang menggunakan magic atau perenang? Oke. Enggak percaya. Jadi gue ketemu ada berapa orang. Ini langsung ya, ini real kenyataan. Satu orang di daerah Cagar Alam Depok, dia bisa manggil ular dengan mengelus-ngeluskan batu cincin yang dia pakai. Diusap-usap. Satu? Iya. Cincin satu? Satu dipakai. Ini kalau gue elus ular ngumpul nih bang. Gitu. Di situ gue belum bilang bahwa gue adalah pemerhati reptil. Cuman gue tuh bawa ular. Lagi habel-habelnya. Ya gue lagi bawa ular waktu itu. Tapi bawa ular memang. Tapi gue gak bilang bahwa gue orang yang mendalami banget ular gitu kan. Nah digelus-gelus, coba bang praktekin, gue todong langsung saat itu. Ya kan itu waktu itu masih di komunitas. Ya kan, oh nggak bisa bang, belum syaratnya belum ada. Juga harus ada syaratnya lu puasa gitu-gitu lah adanya. Wah berarti nggak sakti lah bang gitu. Kemudian juga metode yang dipakai pemburu ular zaman dulu dengan gali tanah, dimasukin tape. Singkong tape ya. Iya. Katanya itu akan panas dan ngumpulin ular. Bukan tape ketan ya? Iya bukan. Itu sudah dipraktekkan oleh sepuh gua, guru gua juga, tidak berpengaruh sama sekali. Nah kalau metode yang dipakai terus tiba-tiba di situ ada ular, lari ujuk-ujuk, dia dari semak-semak ngeluarin ular 2 ekor 3 ekor. Ini pawang palsu, udah gua jamin. Pawang palsu atau dukun palsu yang membawa ularnya sendiri untuk mendapatkan uang dari kerugian orang lain. Lo bisa bilang itu pawang palsu, dukun palsu. Berarti ada pawang asli dan dukun asli? Ya, itu dia pawang. Enggak. Pawang dengan pawang. Pawang asli ini rescue benar-benar pakai mata, semeter demi semeter, dan dia mengetahui di mana habitat yang kemungkinan ada ular. Pawang palsu, dia tidak akan pernah mau sweeping lama. Dia pasti sejam, 2 jam cukup, dan dia akan mendapatkan ular lebih dari 5 ekor. Dan dia tidak mau ada ular yang nangkring di atas pohon. Dikasih tahu, tiba-tiba udah dipegang. Pasti metodenya seperti itu. Atau dia mencari security yang takut ular untuk nempel dia. Karena nggak akan tahu ketika dia nubruk semak-semak, tiba-tiba ngeluarin ular dari kantong kan. Oh, dia triknya dengan dia bawa. Ular dari kantong. Dia bawa. Kantongnya segede apa ya? Dia selalu pakai baju lengkap kantong. Dan selalu kayak jas gitu ya? Ya dia selalu dapat 7 sampai 10 ekor 12. Dan orang ini megang Sentul City, megang The Jungle Bogor. Ya semua mereka tertipu itu. Oh gitu. Orang Jungle Bogor itu ketemu sama gue manajernya, ya kan, dia bilang, mas ini orangnya mas, dia setiap jalan dapat 7, 12. Wah, jadi tahu lah kita anak reptil ini tahu dia ini memang pawang palsu di Bekasi, bapak udah tua. Tapi cirinya gampang. Kalau memang teman-teman yang mau panggil pawang untuk membersihkan ular ini, ketika ular ditangkap lihat aja moncongnya. Kalau moncong si ular ini lecet berdarah, itu udah itu pasti piaraan yang dia bawa. Karena orang ini nampung si ular ini di kandang kawat. Pasti luka gitu. Atau di kandang bagus pun tetap ular peliharaan itu kan moncongnya pasti ditaruh di apa namanya peti akrilik kan? Iya, karena dia pasti nyontok. Oh lama dikandangin, ini akan luka.
Oh, ular gitu suka. Iya, ada orang lewat nyamber, jadi terluka lah bagian dekat nostril atau hidung. Nah, ini yang dipakai untuk property sweeping. Nah, itu kelihatan. Jadi ketika ular diangkat, lihat aja kalau moncongnya rusak udah pasti bawaan dia sendiri. Oh gitu. Udah nggak bisa dibohongin. Atau pembengkakan di ujung moncongnya. Karena ada yang cuman mukul-mukul kandang tapi nggak sampai sobek. Oh gitu ya. Ada pembengkakan. Dan dia nggak berani. Kita ngajak orang, mas, tuh ular mas. Ngasih tahu dulu si pemilik rumah atau si pemilik komplek. Dia tiba-tiba, mas udah dapat nih. Oh dia nggak mau ngambil yang di dahan gitu. Nggak akan ngasih tahu sebelum ular ditangkap. Gitu. Jadi, mas gue dapat nih. Udah tiba-tiba dapat. Ya kan, kalau yang real, mas ini mas. Tuh satu tuh ya. Kita tangkap bareng ya. Ini ular liar nih di atas pohon gitu. Itu real. Dia tidak akan berani memberitahu atau ngasih lihat si pemilik rumah atau si pelapor ketika si ular itu masih pewek di atas pohon. Oh iya. Gak akan mau ngasih dia tuh. Dia tiba-tiba dapat aja dari semak-semak dapat, turun ke got, naik dari got dapat, gitulah pokoknya. Ajaib pokoknya ya. Terus gini, karena kan kita tahu di film-film ataupun dimanapun ketika orang kegigit ular, lukanya itu diisep. Oh iya, itu bener nggak sih cara ininya? Penanganan gigitan ular ya. Penanganan pertama pada gigitan ular berbisa ya. Nah jadi penanganan pertama pada gigitan ular berbisa itu direvisi oleh WHO itu di tahun 2016. Dulu itu sayat dilukai. Oh lukanya disobek sayat ya, dihisap, diikat. Nah kemudian ada yang ya macam-macam lah dulu. Itu metode lama ya. Nah WHO membawa lagi penelitian terbarunya di 2016. Ternyata bisa ular itu nggak langsung masuk darah. Oh ya. Kemana dulu? Dia itu masuk ke cairan getah bening. Getah bening terus? Getah bening ini adanya di atas otot. Ya kan? Nah, ketika otot ini bergerak, bisa ular baru bergerak. Oh, jadi kalau kita udah kegigit ular, kena bisa, diem aja? Nggak, dibidai seperti patah tulang. Oh, dibidai itu ini pakai kayu ya? Bidai patah tulang, digip gitu seperti patah tulang, atau cuma di banded aja pakai kain atau apa ke leher boleh. Oh gitu. Mencegah otot tidak bergerak. Karena otot membawa sel getah bening yang membawa bisa ular. Tapi memang drainase ke darah, tapi sangat perlahan. Sangat perlahan ya. Yang benar gimana? Selain kalau bisa kita nggak ada kayu nih. Masuk kalau baju kancing, buka aja 2 kancing, masukin tangannya, aman seperti ini. Oh gitu. Seperti patah tulang persis. Atau pakai jilbab, kalau ada jilbab atau ada kain bekas, persis gitu disanggak seperti bidai patah tulang. Baru kita bawa ke rumah sakit. Nah rumah sakit ini tidak boleh langsung suntik serum sebenarnya. Harusnya gimana? Yang dianjurkan WHO. Yang dianjurkan WHO, observasi dulu 2 kali 24 jam. Dibiarin aja? Dibiarin aja 2 kali 24. Enggak, diobservasi. Observasi itu. Nah, jadi nanti si korban ini dilihat nih. Karena bisa ular itu kalau kita imobilisasinya benar, ini namanya imobilisasi ya. Penanganan pertama gigitan ular itu imobilisasi. Kalau imobilisasinya kita benar, kita bisa mencegah gigitan ular itu hanya fase lokal. Tidak sampai fase sistemik. Tidak perlu serum kalau fase lokal. Fase lokal itu akhirnya sembuh sendiri. Di luka gigitan saja, iya. Bisa sembuh sendiri atau seperti luka aja. Ya. Jadi ketika digigit ular, imobilisasi langsung. Bidai tadi bawa ke rumah sakit yang benar-benar mengerti penanganan pertama gigitan ular, imobilisasi dibenerin oleh mereka, kemudian diobservasi 2 kali 24 jam si korban. Dilihat ini sistemik atau lokal. Kalau sistemik, suntik serum atau sabu, serum nanti bisa ular. Kalau hanya lokal, observasi sampai sembuh. Tidak perlu serum. Ada biasanya kan ada orang yang telat nih nanganinnya, bawa ke klinika lama gitu. Sebelum dia nyampe ke klinis itu udah kejang-kejang. Apa sih ininya? Kalau dia melakukan imobilisasi aman. Nah tapi tidak lakukan imobilisasi bisa jadi. Sudah terjadinya sistemik di rumah. Gitu. Tapi kalau dia tahu, ini makanya saya kasih tahu ya. Digigit ular berbisa apapun, udah imobilisasi. Mau di kaki, mau di tangan ya. Jangan tanya di perut. Jarang orang gigit ular apa, ular gigit di perut. Ada orang gigit perut, iseng kali ya. Gak pengen gigit perut lah. Itu. Jadi kaki, tangan, imop aja langsung. Bidai. Itu bisa di browsing, imobilisasi. Dan kalau panas bisa langsung ke paracetamol atau gimana? Enggak, jarang efek langsung. Jangan ya? Jarang. Enggak ada gigitan ular itu langsung. Ya, kecuali memang habis digigit dia salto-salto, koprol-koprol, ini otot bergerak. Atau dia malah tidak bisa diam, hiperaktif, panik. Nah, ini yang menyebabkan si bisa ular akan bekerja lebih cepat. Oh, secara intinya adalah ketika kita digigit ular berbisa, jangan panik. Ya, santai aja. Santai aja itu yang pertama. Kemudian ini lokasi gigitan sampai persendian terakhir lebih baik diistirahatkan, dibidai atau disangga atau didiamkan lah gitu ya. Jangan dibawa gerak. Oh gitu. Karena sih bisa ular kan bergerak mengikuti otot. Itu.
Misalnya kita lagi di hutan sendirian gitu, gigit ular, kita santai aja kan sambil megang handphone gitu. Gue digigit ular. Bisa sebenarnya, itu sebenarnya nggak apa-apa. Langsung ke WhatsApp grup keluarga, maafin ya. Kalau di luar negeri seperti itu, dia ngerti IMOP, digigit, dipatok IMOP, kemudian dia akan telepon 911 tentunya. 911 luar cepet ya. Kalau kita ini apa? 112 ya? Apa 212? Gue nggak pernah hubungin mereka sih sebenarnya. Iya bisa. Gue bisa 123. Kalau di rumah listrik mati. Oh listrik mati ya. 123 PLN. Seperti itu. Pokoknya imobilisasi. Bisa di browse. Itu udah penanganan yang paling bener ya? Yang dianjurkan WHO dan gue mempraktekkan itu udah beberapa teman yang selamat. Kalau kita bahas ular nih, kira-kira ular yang paling berbisa di Indonesia nih, khususnya di Indonesia. Paling berbisa tetap ular laut. Ular Tapi laut. bukan paling mematikan. Ular laut, setahu gua ular yang menciri-cirikan punya bisa yang sangat berbahaya dari warnanya ya, warna belang. Sebenarnya warna cerah ya. Iya, warna secara belang-belang gitu. Sebagian ilmu reptilia itu memberitahu bahwa warna cerah yang artinya adalah hati-hati dengan saya. Oh. Gitu kan, karena saya ini memiliki warna cerah untuk invite kalian dan sebenarnya merugikan kalian. Pantesan ya kayak hewan-hewan yang punya warna cerah, entah belang atau apa, misalnya kayak katak beracun, dia kan warnanya begitu. Iya, katak racun, kemudian gurita cincin mas yang ada di laut. Itu kan warnanya luar biasa cantik. Sebenarnya itu invitan itu merayu, menggoda untuk terjadinya efek samping yang luar biasa sebenarnya. Oh gitu. Bahwa dia kayak merah, jangan dekati saya berbahaya. Gitu, cuman tidak menjadi patokan itu. Oh, tidak menjadi patokan. Tidak menjadi patokan karena kobra hitam buluk mematikan. Oh iya. Ya, hitam buluk mematikan. Ya, jadi yang paling berbisa adalah ular laut. Ular laut. Tapi bukan paling mematikan. Oh gitu. Yang mematikan apa? Jadi yang paling berbisa belum tentu paling mematikan. Tapi yang mematikan udah pasti berbisa. Yang paling mematikan di Indonesia dicatat per tahunnya. Reportnya. Siapa nih pelaku utamanya? Masih Kaleselasma rhodostoma, ular tanah. Ular tanah. Untuk kecelakaan kerja. Ular tanah masih pelaku utama. Ya, yang paling mematikan di Indonesia. Catatan report per tahunnya nih, kematian akibat gigitan ular tanah. Tapi ular kobra gitu? King Cobra ya masuk sebenarnya. Tapi kan King Cobra di Indonesia bisa dibilang jarang kan? Wah, banyak dia. Banyak. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Bukan di India doang? Enggak, King Cobra paling banyak di kita. 4 pulau punya King Cobra. 4 pulau punya King Cobra? 4 pulau punya King Cobra. Nah, tapi kecelakaan akibat gigitan King Cobra ini rata-rata pet peliharaan. Oh, karena nggak ada kecelakaan kerja. Karena si orang ini miara King Cobra. Ya, atraksi, gigit, bersihin kandang, inilah. Jadi tidak masuk report paling mematikan akibat kecelakaan kerja. Lebih ke hewan peliharaan. Gue pernah nonton video gitu kan di Twitter, ada orang yang atraksi ular kobra gigit malah meninggal. Ya banyak temennya bekas asistennya Panji pun, almarhum Alpri pun kena King Cobra meninggal. Nah itu kenapa itu? Karena lama ke kliniknya atau gimana? Jadi ada beberapa anak atraksi, beberapa anak atraksi ini lebih mempercayai budaya yang diwariskan. Oh gitu. Ini kenapa serum anti bisa ular di Indonesia tidak banyak diproduksi. Orang Indonesia kegigit ular lebih banyak lari ke dukun. Iya. Nah ini sebuah salah. Ini adalah kebimbangan gue juga, bukan kebimbangan ya. Resiko gue juga bergabung dengan teman-teman lama di Dream Team. Ya Mas Heru Gundul, Pade Heru Gundul mengobati orang dengan metode air panas. Ya kan, kemudian ada lagi yang mengobati dengan metode batu mustika ular. Ada yang mengobati dengan katak, ditempelin bisa gigit. Oke, ini tidak perlu dihapuskan. Indonesia. Karena itu budaya. Ya, Indonesia ini punya budaya yang luar biasa, kliniknya masih kuat. Ya, apalagi saya sendiri keturunan Kejawen. Ya kan, tapi gue lebih menyarankan imobilisasi dulu, sains dulu, kedokteran dulu. Setelah ini lakukan imobilisasi yang penelitian panjang, kan si korban diobservasi nih di rumah sakit. Iya. Kalau dia mau panggil dukun, monggo. Pilihan berarti ya. Gue selalu menyarankan gitu. Gue nggak pernah yang namanya langsung memvonis bahwa metode zaman dulu ini salah. Enggak, karena banyak yang selamat. Gitu kan. Tapi gue lebih percaya penelitian panjang yang dibawa WHO. Dia sains loh. Iya, nggak kemarin sore. Itu panjang dan banyak mengorbankan waktu orang-orang pintar di seluruh dunia untuk bikin serum. Betul. Nah jadi oke, kita pakai dulu kedokteran, sains ya kan, imobilisasi, observasi. Setelah itu lo mau pakai batu mustika ular, kayak lo mau pakai air panas, kayak lo mau pakai cincin dukun, kayak monggo. Tapi gue menyarankan imobilisasi yang dibawa oleh WHO. Sip, mantap. Aduh, nih kita ada obrolan lagi seru banget ya. Cuman waktunya terbatas. Kontinya juga apa-apa. Ya, kalau kepo nantilah kapan gua ke apa namanya? Gubuk Fauna. Itu lu jualan apa sih?
jualan segala jenis binatang sebenarnya, tapi fokus ke burung lah, karena burung ini semua pasar kena. Oh iya sih. Ya, kalau ular kan itu aja. Iya, orangnya itu aja yang beli ya. Iya. Si tukang sate ular. Iya. Pernah nggak sih tukang sate ular beli di lo? Anak reptil nggak baper. Ketika lo beli biawak gue buat digoreng, monggo. Gue pernah makan biawak. Iya, gue beli biawak dong, gue sate ya silakan. Silakan. Beda sama cat lover. Iya kok. Bapernya turun-temurun. Iya, ada apa namanya? Ada anak pecinta kucing, posting kucing makan ular. Anak reptil biasa aja. Ya, biarin. Coba anak reptil posting ular makan kucing. Marah. Rame se-Indonesia Raya. Itu yang menyebabkan kenapa ada grup sekarang cat lover versus reptil lover. Oh, pernah ada kejadian begitu? Ada grup di Facebook masih ada, masih perang kok mereka. Serius itu? Serius. Buset ya. Masih perang terus. Begitunya ya. Karena kalau gue jujur aja, gue tidak benci kucing dan tidak suka kucing. Tapi gue benci cat lover yang lupa memanusiakan manusia. Oh iya, gue lu nabrak kucing lu, ntar sama bapak lu, anak lu masuk neraka. Ya, sampai lupa dia sama manusia. Ada di beberapa temen gue ada yang begitu. Yang sampai akhirnya dia pindah rumah gara-gara ribut sama tetangganya. Gue sampai ngobrol sama Habib kemarin. Habib pun, Habib temen lu kemarin, anak lama juga di reptil. Marganya gue lupa, di Kampung Arab, ini Pasar Jangkrik. Dia pun orang yang tidak suka kucing. Ya kan? Coba orang yang sampai melupakan manusia gara-gara kucing, dia tidak lupa memanusiakan manusia gara-gara kucing, suruh keluarin dalilnya ayatnya yang bilang bahwa kucing akan bikin lo masuk surga. Dia bilang gitu, bahwa Nabi Muhammad cinta banget sama kucing, keluarin ayatnya kata Habib. Ya bakal ada lu cari. Dia hanya suka, bukan tidak. Cuma Nabi Muhammad itu cuman nggak mau mindahin kucing ketika dia sholat. Iya. Karena tidur di sejadahnya. Itu aja kok gitu. Kalau memang yang direwayatkan ya lebah, semut, mereka hewan yang bekerja keras. Betul. Begitu menurut Habib ya ini. Ya kan dia Habib. Sama sapi ya. Ya pokoknya hewan pekerja keras yang memang bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Bahkan kucing di beberapa negara sudah dinyatakan invasi spesies yang berbahaya, harus dimusnahkan. Betul. Karena kalau kita sama lah kayak tempat kerja gue tuh kalau kebanyakan kucing ditangkap, pindahin kemana gitu. Ya. Tapi kalau ketahuan sama cat lover, waduh ramenya minta ampun. Nah sebenarnya bisa, aku sempat manasin itu Bang. Kalau mau rame sekalian gitu kan, mereka selalu nih mempidanakan orang yang menyiksa kucing dengan undang-undang pasal perlindungan satwa atau penyiksaan satwa. Yang penyiksaan satwa. Undang-undang penyiksaan satwa ini dibuat untuk satwa endemik. Kalau mereka mau melawan. Karena kucing bukan endemik. Iya. Sayangnya orang yang diserang ini dan dipidanakan oleh para cat lover ini tidak mengerti undang-undang yang dibuat ini. Gitu karena dan hewan yang masuk ke Indonesia ini kucing domestik, invasi spesies. Ya kan, kemudian apalagi kalau mungkin yang disiksa anjing kintamani. Oke. Endemik Indonesia. Iya. Kalau ambeng, anjing bengkel, nggak ngaruh lah. Iya kan? Bisa disiksa terus atau udah jadi rica-rica kan? Iya, abeng nih ya kan. Kucing domestik nih, ya kucing lah gitu. Nggak bisa dia samaratakan dengan hewan endemik, itu pendatang kok. Oh, oke. Dia cukup jelas ya. Iya. Oke, Bang Arbi. Siap. Kayaknya kita udah sudahi dulu ya. Karena Udah subuh ya ternyata ini ya. Luar biasa. Makanya tadi bilang, udah aja subuh aja. Tapi nggak ada usul itu Heruminanum. Lupa kayaknya. Lupa ya. Muajinya lupa. Terima kasih banyak. Oke, siap, sama-sama. Udah jauh-jauh dari Depok ke sini demi jangan dicabut dulu. Oh iya lupa. Asik closing ya. Gak apa-apa, biar seru kan penonton. Demi memenuhi hasrat gue ngobrol sama podcast. Terima kasih banyak. Dan semoga sukses ya. Amin. Kandang Gubuk Fauna. Gitu kandang hewan. Gubuk Faunanya sukses ya. Amin. Jadi kalau muskiners yang butuh pawang ular ataupun pengen kantornya ada penyuluhan tentang satwa beracun dan tidak beracun, bisa menghubungi Arbi. Ya Instagram semuanya Arbi Reptil pokoknya. Ya Arbi Reptil. Gampang pokoknya dia mah. Ya orangnya asik lah. Pokoknya pekerjaannya di barter pakai sagu dia mau.